Kali ini pembahasan kita adalah tentang efisiensi kerja. Nah, efisiensi kerja ya semua di bidang pekerjaan pasti membutuhkan efisiensi agar mendapatkan keuntungan lebih. Nah, sekarang yang kita bicarakan efisiensi dalam pekerjaan sebagai penebang pohon. Efisiensinya banyak, cuma kayaknya pembahasan kita ini akan panjang nih. Sekarang yang akan saya bahas adalah penggunaan bar. Jadi saya terinspirasi dari teman-teman yang bertanya, Bang, kalau pakai bar panjang cocok apa enggak sih Bang? Enak apa enggak? Cepat rusak enggak mesinnya? Nah, itu yang kita bahas kali ini. Oke, sebelum kita lanjut, kalau Anda baru menemukan video ini, silakan Anda subscribe. Dan jika Anda ingin lebih memahami tentang Senso, Anda bisa lihat ke menu channel ini, pilih video, tonton video saya dari yang pertama. Semua tentang teknik di channel Tukang Manjat ini, kalau Anda tonton dengan seksama, maka Anda akan menjadi seorang teknisi yang cukup memahami tentang seluk-beluk Senso. Saya jamin. Oke, sebelumnya, baik, kali ini yang tadi saya bicarakan tentang efisiensi kerja, sekarang saya bicara tentang bar. Ya. Jadi setiap Senso, aturan pabrik, mereka selalu membuat aturan bahwa Senso ini, tipe ini bisa memakai bar ukuran sekian sampai sekian. Ini sekian sampai sekian. Oke. Aturan standar yang pertama. Secara umum, Senso kelas 25 cc, ya terutama top handle ya. Top handle, mereka, karena kayaknya yang ukuran 25 cc hanya top handle ya. Nah, nih kita. Untuk kelas 25 cc, standarnya 10 in sampai 14 in. Untuk yang kelas 25 cc. Untuk yang kelas 30 cc sampai kelas 35 cc, standarnya 14 sampai 16. Kelas 38 sampai 45 itu standarnya 16 sampai 18. Kelas 45 sampai 50 standarnya 18 sampai 20. Yang kelas 52 sampai 60 cc standarnya mulai dari 18 sampai 25. 24 atau 26 biasanya, 24 atau 26. Nah, yang kelas 60 sampai 75 cc ada standarnya barnya 18 sampai 30 in. Ya. Jadi yang kelas 80 sampai 100 itu mulai dari 28 sampai 36 in. Yang kelas 100 cc ke atas itu mulai dari 32 in sampai 50 in. Ya. Itu aturan standar pabrik yang mereka tentukan terhadap produk mereka. Lalu bisakah lebih? Nah, secara umum bahkan bar yang terpanjang yang pernah saya ketahui adalah 118 in. Atau kalau dimeterin 3 meter itu. 118 in. Nah, mampukah Senso pakai 118 in? Ya tentu mampu. Kenapa dibikin? Dibikin pasti karena Sensonya mampu. Nah, itu dia. Nah, sekarang gini, kalau beberapa aturan
para sensor dunia, mereka menentukan kalau sensor bensin sudah terisi, oli sudah terisi, lalu pasang bar. Selama barnya tidak jatuh, itu bagus. Ya. Selama bar, kalau dipasang terus barnya jatuh, berarti itu sudah melebihi kapasitasnya. Nah, patokannya seperti itu. Jadi kalau Anda punya sensor, misalnya sensor kelas 58 cc, dipasangi bar 22 in, pasti masih tegak tuh. Ya. Tapi ketika dipasang bar 26 in langsung jatuh, plok. Nah, standar nggak? Ya sebetulnya tidak. Ya. Tapi mampu nggak? Ya pasti mampu. Gitu. Tapi untuk efisiensi kerja, biasanya selama barnya masih berdiri, tidak jatuh, itu ideal. Itu yang ideal. Kalau menurut saya ya, yang ideal. Seperti ini 25 cc, pakai bar 28 in. Ya otomatis jomplang ini. Tapi bisa nggak buat motong kayu? Iya bisa. Nanti saya jelaskan. Nah, itu aturan umum ya, aturan umum. Kalau Anda masang bar, barnya jomplang, sebetulnya tidak ideal. Ya. Tapi ya ada juga sebetulnya yang kayak yang memang tidak mampu, artinya mampu sekali karena memang sensornya yang ringan. Jadi barnya jatuh. Itu penima pertama itu aturan standar pabrik tadi, yang kedua aturan umum, yang ketiga pemilihan barnya, laser atau gigi. Nah, jelas kalau kita pakai sensor misalnya kelas yang 90 cc ke atas nih. Nah, misalnya anggap aja kita pakai 395 ya, Husqvarna 395. Pakai bar 404 ya. Jadi pakai bar kelas 404, sprocketnya 404 ya. Otomatis pasti jomplang ini. Pasti jomplang karena keberatan barnya. Tapi mampu nggak? Mampu saja. Tapi kalau pakai bar gigi, rantainya 404 juga. Ini bar gigi sama, bisa buat 395 XP, tapi dia bar gigi no stip. Kalau yang bar laser tadi dipasang jomplang, tapi kalau pakai ini dia tidak akan jomplang. Ya. Dia tetap tegak. Artinya masih berat mesinnya daripada barnya. Karena apa? Bar laser dengan bar gigi ini selisihnya 1 kilo. Nah, itu. Jadi kalau penggunaannya hanya untuk potong saja, maka memakai bar gigi lebih efisien daripada bar laser. Tapi kalau Anda pengennya belah, ya nggak apa-apa pakai bar laser karena memang barnya berat, jadi buat motong lebih enak. Buat belah. Nah itu loh, pemilihan bar juga bisa meningkatkan efisiensi kerja. Nggak kebayang Anda pakai 395, berat sekali itu kalau pakai bar laser, buat motong habis tenaga. Nah, terus contoh seperti ini. Ini ada lagi. Bar gigi itu ada 2 macam. Ini bar gigi yang langsung. Dan ini bar gigi yang replaceable. Jadi kalau ujungnya habis,
ujungnya saja yang diganti, barnya masih utuh. Tapi kalau yang seperti ini, ya kalau ujungnya habis ya ganti sekalian barnya. Nah itu loh, makanya mengapa bar gigi reversible ini lebih mahal. Karena secara bahan dia lebih tangguh daripada bar gigi biasa. Makanya mahalnya 3 kali lipat. Ya. Lalu beratnya pun selisih juga. Ya. Ini yang belum tipe lightweight. Nah, ini 20 in, ini 24 in. Ya. Tetapi beratnya tidak terlalu selisih. Paling hanya selisih 3 on. Masih berat ini. Jadi mungkin kalau yang ini, yang tipe gigi, dibandingkan tipe ini 24 in, sama bar laser yang 20 in, mungkin lebih ringan ini. Ini 24. Ya. Itu loh kelebihannya bar gigi replaceable itu. Sudah ringan dan sangat efisiensi buat bekerja. Apalagi Anda punya yang tipe seperti ini. Ini tipe lightweight. Ini 28 in. Ya, 28 in. Tipe lightweight. Tapi beratnya seperti bar laser yang kelas 22 in. Sangat ringan. Ini paling ini dengan ini, paling selisihnya hanya beberapa on aja. Ya. Jadi itulah kenapa bar gigi no strip ini yang model begini mahal. Dan yang seperti ini lebih mahal lagi karena barnya lebih ringan lagi. 20% lebih ringan yang seperti ini. Dan ini bahannya jelas berbeda dengan bar laser biasa. Kalau bar laser biasa, kalau steel itu masih L6. Kalau yang no strip Jepang ini bahannya SKS 51. Lebih mahal. Coba Anda beli aja piringan circle yang bahannya L6 sama SKS 51. Selisihnya jutaan. Nah itu. Jadi kita sudah mulai memahami bahwa efisiensi dalam penggunaan bar itu sangat penting. Ya. Lalu selanjutnya adalah sebaiknya saya harus menggunakan bar panjangnya berapa. Nah ini yang terpenting. Kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, biasa ya. Misalnya gini, yang pohon yang Anda tebang itu lingkar berapa? Lingkar 100 kah, 200 kah, 300 kah, atau 10 meter? Pemilihan sensor juga sangat penting di sana. Kita bicara pohon. Sekarang gini. Kalau lingkar 100 buat nebang, top handle pun masih mampu dengan bar 16 in. Ya. Nah ini modifikasinya ya. Nah, kalau Anda punya sensor ingin nebang pohon lingkar 200 dengan sensor kelas 58 cm, mampu nggak? Mampu, masih mampu. Tetapi itu tidak efisien. Karena apa? Anda pasti akan mutar sana, mutar sini, mutar sana. Jadi waktu Anda terbuang habis di sana. Tapi kalau lingkar 200 Anda gunakan dengan sensor kelas 70 cc ke atas, maka akan lebih efisien. Apalagi kelas 90 cc, pasti lebih efisien. Bukan perkara apa namanya ya, istilahnya sombong bukan ya. Saya mah pakai Maestro aja atau pakai Falcon aja lingkar 200 mah kecil. Oke, memang betul mampu. Coba dibandingkan dengan yang kelas misalnya Anda pakai 382, tentu beda sekali kecepatan kerjanya. Ya. Jadi itulah efisiensinya.
Jadi jangan sampai kita punya pola pemikiran satu sensor untuk semua pohon, jangan. Gunakan sensor sesuai kapasitasnya. Sama, kalau sensor saya kelas 90 cc ke atas, disuruh nebang pohon dengan ukuran lingkar di bawah 100 dengan bar misalnya 30 in, buang-buang tenaga. Beneran, buang-buang tenaga, nggak efisien. Tapi kalau mungkinnya, oke, kita pakai 660, nebang pohon di bawah lingkar 100, kita gunakan bar pendek, 20 in, maka akan lebih efisien. Itulah fungsinya. Walaupun 100 lingkar 100 bisa ditebang oleh sensor pun, sensor sekelas 25 cc. Jadi penggunaan itu yang terpenting, sehingga Anda tidak boros BBM, tidak boros tenaga, tidak boros waktu. Itu 3 hal itu penting. Lalu kalau kita ingin modifikasi sensor seperti top handle ini. Top handle ini standar maksimalnya 14 in, tapi saya pasang 16 in. Modifikasi nggak? Modifikasi, karena tidak ada bar 16 in buat dia. Kita modifikasi lubang stud barnya, kita lebarkan, kita panjangkan, platnya dimodifikasi, jadilah. Atau Anda punya sensor 170 atau 180 dengan standar biasanya hanya 16 in. Bisa nggak pakai bar 20 in? Bisa. Bisa saja. Anda beli bar 20 in milik MS 210. Pasang di situ, bisa. Masih mampu. Jangan bar 3, jangan bar 20 in-nya seperti punya 380, 381, 382 ya, seperti ini. Ini buat 381, 382, dipasang di MS70. Tidak cocok. Artinya Anda modifikasinya terlalu banyak. Ya. Tapi ini saya kasih tahu, beli bar MS210. Itu masih cocok dengan MS170 dan 180. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau sensor Cina yang kelas 52 atau kelas 58 cc ya, antara itu 60 cc mungkin. Bisa nggak pakai bar lebih dari 26 in misalnya? 32 in lah. Seperti ini. Bisa. Ada videonya di channel Agus Robert. Hyundai Sparta pakai bar 32 in atau New West 728 pakai bar 32 in. Mampu nggak? Mampu sekali. Cuma modif lubang oli. Nah, ini saya bikin garis-garis untuk mengalirkan oli. Ya. Kalau Anda mau serius, ya betul-betul digerinda lagi, lalu dibikin lubang baru. Nah, itu akan lancar dan bisa dan masih mampu. Tetapi tidak hanya itu saja modifikasinya, tetapi mesinnya pun juga harus dimodif. Bagaimana modifnya? Ada di video-video saya sebelumnya. Tonton aja itu. Nanti Anda akan paham maksud saya. Jadi itu. Jadi, lalu misalnya Anda punya 381, 382, pakai bar 36 in bisa nggak? Bisa sekali. Tapi jangan gunakan laser. Gunakanlah bar gigi no step. Ya. Ini 36 in buat steel. Pakai 382 sanggup, masih oke. Dengan catatan kayunya pun besar. Kayunya lingkar 200 sampai 300. Kalau kayu kecil sia-sia. 382 bar 36 in motong kayu lingkar 100. Buang-buang tenaga namanya itu. Berat udah megangnya. Nah, jadi modifikasi juga harus sesuai dengan keperluan. Jadi seperti itu. Jangan sampai hanya pengen gaya atau ya kalau iseng-iseng nggak apa-apa lah. Pengen coba, pengen tahu nggak apa-apa. Tapi kalau itu buat bekerja sehari-hari, Anda melakukan pemborosan kalau tidak sesuai. Nah itu. Lalu
Apalagi ya, tadi saya mau bahas. Kayaknya kalau masalah bak dan rantai, masalah bak yang sesuai dengan mesinnya itu saja paling. Jadi kalau Anda masih belum paham di video ini, ya silakan Anda bertanya. Anda bisa komen di video ini, sepuasnya saya akan jawab. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, di-share biar teman-teman paham, komen di channel ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.